Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Nokianesia. Pada video kali ini, saya akan bahas satu produk terbaru yang masuk ke Indonesia, yaitu adalah Nokia T20. Nokia T20 ini adalah produk tablet pertama dari HMD Global. Nah, apa sih yang mendasari HMD Global ini memutuskan untuk membuat Nokia T20 ini gitu? Nah, memang semenjak tahun 2014, penjualan atau penggunaan tablet ini makin menurun gitu ya. Dan pertama kalinya menanjak kembali atau meningkat kembali di awal tahun 2020. Ini sejalan karena memang tahun 2020 awal pandemi COVID-19 terjadi dan banyak orang yang harus bekerja atau belajar dari rumah. Dan itulah salah satu dasar HMD Global ini membuat produk tablet bermerek Nokia ini. Nah, bagaimana performanya untuk tablet seharga 3 jutaan ini? Apakah memang cocok untuk kita bekerja di rumah, membantu kita bekerja di rumah? Atau cocok untuk membantu adik-adik kita, sepupu kita untuk belajar dari rumah menggunakan tablet ini? Berikut adalah video review dari Nokia T20 dari Nokianesia. Seperti biasa, kita akan bahas dulu kotaknya nih. Kotak dari Nokia T20 ini berbentuk besar, persegi panjang, menyesuaikan dengan size tabletnya juga. Kemudian nanti di sisi kiri ada tulisan dari Nokia T20, di kanannya ada logo. Kemudian ada stiker garansi resmi dari TAM. Kemudian di samping bawahnya ini ada informasi email dan informasi produk. Terus kemudian di bagian sisi kanannya ini ada tulisan Nokia T20 dan juga logo Android. Nah, kemudian untuk di sisi bagian belakangnya seperti biasa, ini ada beberapa fitur-fitur utamanya ya. Misalkan, Nokia T20 ini layarnya sudah 2K resolution dan dia punya Blue Light Certificate display. Kemudian, stereo speaker, sudah ada audionya juga, dual microphone. Kemudian baterainya besar 8200. Kemudian 3 tahun security update bulanan dan juga update OS-nya ini dapat 2 tahun ya. Atau 2 kali, jadi bisa dapat sampai Android 13. Oke, kita buka dulu sekarang kotak dari Nokia T20 ini. Nah, ini bukanya nih dari samping kanan, jadi kita tinggal buka, kita tinggal tarik, dan kemudian kita akan langsung melihat satu unit dari Nokia T20 ini yang masih di dalam plastik. Sementara kita buka dulu, nanti kita akan lihat ya bagaimana bodinya, desainnya, dan segala macamnya. Dan inilah desain dari Nokia T20 ya. Bodi belakangnya ini metal design dan ini bagian depannya. Oke, sementara itu kita akan lanjut dulu dapat apa aja sih yang ada di dalam boxnya Nokia T20 ini. Karena ini garansi resmi, tentunya kalian pasti akan mendapatkan satu kartu garansi dari HMD Indonesia. Kemudian kalian juga akan mendapatkan informasi produk dan keamanan. Kemudian yang satu lagi, seperti biasa, kalian juga akan mendapatkan panduan atau persiapan untuk pengoperasian Nokia T20 ini. Nah, selanjutnya, di dalam kotak kecil ini ada beberapa aksesorisnya nih. Kalian akan mendapatkan satu buah pengisi daya atau charger. Chargernya ini dapatnya masih 10 watt ya, sedangkan Nokia T20 ini sudah support untuk pengisian daya sebesar 15 watt. Aksesoris selanjutnya yang ada di dalam kotak ini, kalian kalau misalkan beli Nokia T20 akan mendapatkan satu kabel USB yang bertipe C. Nokia T20 ini sudah support USB tipe C dan juga sudah support untuk USB on the go. Jadi bisa dipakai untuk menyolokkan flash disk ataupun aksesoris lainnya. Oh ya, satu lagi kalian juga pastinya akan mendapatkan satu SIM card ejector ya jika membeli Nokia T20 ini. Dan inilah isi dari kotak Nokia T20. Dalam paket penjualannya memang tidak disertakan headset atau handsfree ya. Jadi kalau misalkan kalian butuh, kalian harus pakai handsfree atau headset milik kalian sendiri ataupun beli baru lagi. Dan setelah ini kita akan masuk ke part review dari Nokia T20. So, tonton terus videonya ya. Langsung aja, ini adalah tampilan depan dari Nokia T20 dengan layarnya 10,4 inci dengan resolusinya sudah 2K, di mana bezelnya masih agak lebar ya atau tebal ya. Kemudian di atasnya ini ada kamera 5 megapiksel.
Nah, ini kameranya bisa untuk selfie, meeting, conference, dan sebagainya. Kemudian kamu bisa menggunakan tablet ini secara portrait ataupun secara landscape ya. Jadi senyamannya kamu, itu bisa dipakai di kedua mode tersebut. Untuk bagian belakangnya sendiri, nah ini cukup plain aja, cuma ada tulisan Nokia di tengah-tengahnya ini. Dan material bodi belakangnya ini terbuat dari metal ya, jadi bukan plastik. Kemudian untuk di sisi kanannya ini atau di sisi kirinya kalau potret ini ada kamera 8 megapiksel dengan LED flash. Di bagian kanannya ini ada tombol volume. Kemudian di bagian tengah kanan ini ada dual mikrofon. Ini berguna banget ya dan sudah Ozo Audio. Kemudian di bagian bawahnya ini nanti ada slot untuk micro SD-nya. Nah, untuk bagian bawah ini ada speaker. Speakernya nanti juga ada di bagian atasnya. Terus juga ada port USB tipe C. Di kiri pojok ini ada port untuk 3,5 mili audio jack. Sedangkan di sisi kirinya pure tidak ada tombol atau slot apapun. Nah, untuk bagian atasnya ini ada tombol power dan juga ada speaker satu lagi yang tadi ada di bagian bawah juga. Jadi ini sudah dual speaker. Jadi suaranya lumayan oke untuk dengar-dengar lagu, streaming ataupun meeting gitu ya. Ini sudah oke kok. Inilah tampilan awal atau home screen dari Nokia T20. Secara home screen-nya masih sama ya tampilannya dengan Nokia Android lainnya. Untuk animasi, pergerakannya ini smooth banget, nggak ada lag sama sekali. Dan yang menjadi pembeda adalah ketika layarnya digeser ke kiri, kita akan menemukan entertainment center atau pusat hiburan. Ini gabungan dari semua entertainment atau hiburan yang ada di Nokia tablet ini. Misalkan ini adalah gabungan dari YouTube, dari Google Play Games, dari Google Play Books, dan juga dari YouTube Music ataupun aplikasi streaming musik lainnya. Jadi dikumpulkan jadi satu dan ini berguna banget kalau misalkan kita lagi mencari hiburan, berbagai macam hiburan di waktu kita luang. Untuk aplikasi bawaannya hanya ada beberapa ya, kayak ExpressVPN. Ini memang sudah bekerja sama dengan HMD Global. Kemudian ada Netflix juga yang sudah pre-install. Terus ada YouTube Kids, ini YouTube yang khusus buat anak-anak. Dan yang terakhir adalah Spotify. Spotify ini juga karena HMD Global bekerja sama dengan Spotify. Maka dari itu sudah ada pre-install aplikasinya di Nokia tablet T20 ini. Sekarang kita lanjut lihat settingannya ya. Untuk networknya sendiri ini cuma Wi-Fi only yang masuk Indonesia. Jadi nggak ada jaringan GSM-nya, nggak ada 4G-nya. Jadi cuma tok Wi-Fi aja. Terus kemudian untuk koneksinya ini ada Bluetooth. Kemudian NFC nggak ada. Terus sayangnya Android Auto ini nggak kompatibel dengan Nokia tablet T20 ini. Untuk kapasitas baterainya, Nokia T20 ini mempunyai baterai sebesar 8200 mAh. Untuk pengisian dayanya, dari 15% hingga 100% membutuhkan waktu sekitar 3,5 jam menggunakan charger bawaannya yang 10 watt itu. Untuk pengaturan displaynya, ini tidak ada yang baru, jadi masih sama semuanya dengan Nokia Android lainnya. Untuk penyimpanannya, ini kapasitas memori internalnya itu sampai dengan 64 GB. Tapi misalkan kamu kurang, kamu bisa menambahkan memori eksternal hingga 512 GB. Kita lanjut ke pengaturan keamanan. Di keamanannya ini fiturnya cuma ada pakai PIN untuk membuka tablet ini ataupun dengan pakai face unlock. Jadi tidak ada fingerprint sensornya ya. Nanti kita akan coba seberapa cepat sih kalau misalkan membuka dengan wajah atau face unlocknya. Nah, untuk sistem operasinya ini sudah menggunakan Android 11 dan ini sudah latest di security update-nya di bulan Januari dan akan mendapatkan secara bulanan untuk 3 tahun mendatang. Untuk update atau pembaruan sistem operasinya, jangan khawatir. HMD Global menjanjikan Nokia T20 ini mendapatkan 2 tahun update atau pembaruan sistem operasi. Jadi bisa dikatakan nanti akan mendapatkan Android 13. Sekarang saya mau coba fitur Face Unlock ini. Apakah memang betul-betul responsif, biasa-biasa aja, atau sama sekali nggak responsif? Nah, sekarang kita coba ya. Nah, dari kedua kali hasilnya ini memang cukup responsif ya untuk fitur Face Unlock-nya. Tapi memang ada kekurangan jika nanti kita melakukan Face Unlock di tempat agak gelap.
Nah, itu jadi dia akan susah untuk recognize-nya. Alhasil, ya mau nggak mau harus tetap menggunakan PIN. Nokia T20 ini memang enak untuk digunakan untuk conference call meeting gitu ya, atau online meeting. Contoh saja saya lagi melakukan conference call meeting dengan Prasetyo nih menggunakan Zoom. Tapi memang tidak bisa mengganti background video jika menggunakan aplikasi Zoom. Nah, selain dari Zoom, kita juga bisa menggunakan Nokia T20 ini untuk conference meeting seperti ini, misalkan menggunakan Microsoft Teams, Google Meet, dan sebagainya. Dan untuk membantu kita menunjang pekerjaan sehari-hari, Nokia T20 ini bisa kita sambungkan dengan menggunakan mouse ataupun keyboard wireless gitu ya. Nah, ini ada dua cara, bisa menggunakan wireless atau wireless keyboard atau mouse menggunakan Bluetooth ataupun dengan USB receiver. Tapi tentu saja kita harus membeli adapter ya dari USB tipe C ke USB tipe biasa. Jadi memang kalau misalkan memakai mouse ini mengebantu banget ya, lebih enak. Jadi sama aja kayak mirip-mirip lah kalau misalkan kita memakai komputer ataupun laptop. Selain untuk menunjang pekerjaan, Nokia T20 ini juga enak dipakai untuk berbagai macam hiburan. Contoh saja misalkan kita ngelihat YouTube, streaming film gitu ya, atau mendengarkan lagu dan sebagainya. Apalagi ditunjang dengan layarnya yang sudah resolusinya ini 2K dan mempunyai stereo speaker, yaitu ada dua speaker di kanan dan di kiri kalau misalkan dalam posisi landscape seperti ini. Untuk kualitas suara speakernya juga itu lumayan jernih, bassnya lumayan ada, nggak garing-garing banget. Dan kalau misalkan volumenya dibesarkan, itu nggak sampai pecah ya. Nah, kalau misalkan kalian pengen tahu, berikut adalah hasil dari suara stereo speakernya Nokia T20. Sekarang kita masuk ke Google Kidspace ya. Nah, HMD Global ini bertujuan membuat Nokia T20 ini nggak hanya buat untuk orang dewasa, tapi juga untuk anak-anak. Makanya HMD bekerja sama dengan Google untuk membuat atau mengoptimalkan Google Kidspace ini di Nokia T20. Dengan Google Kidspace ini, anak-anak itu jadi kayak punya space sendiri gitu. Dia nggak bakal bisa akses ke home screen-nya kita, ke home screen-nya orang tua, atau ke home screen-nya yang umum gitu ya, yang tadi sudah kita bahas di depan. Jadi dia kayak punya space sendiri dengan konten yang disesuaikan dengan umur mereka, dan orang tuanya pun juga bisa untuk mengatur anak tersebut bisa mengakses aplikasi apa saja, misalkan YouTube Kids bisa atau enggak diakses. Itu juga pun bisa diatur oleh orang tuanya. Dan nantinya di handphone orang tuanya atau di ponsel Nokia Android orang tuanya ada aplikasi untuk mengatur konten-konten tersebut. Jadi ini sangat aman, sangat berguna banget jika mau digunakan oleh anak-anak kita ataupun anak-anak dari teman-teman kita untuk menggunakan konten-konten anak-anak di Nokia T20 ini tanpa mengganggu konten-konten yang dewasa. Selain tadi buat hiburan, kerja, buat anak-anak, Nokia T20 ini juga enak banget untuk dipakai dalam kita bernavigasi nih. Contohnya nih kayak browsing peta di Google Maps ini lancar banget ya, nggak ada lag sama sekali. Locking lokasinya pun juga cepet. Nah, tapi memang sayangnya feature Android Auto-nya ini memang tidak kompatibel dengan tablet Nokia T20 ini. Tapi secara umum untuk browsing peta dan bernavigasi ini enak banget menggunakan Nokia T20, apalagi dengan layarnya yang besar. Dan yang terakhir, mari kita coba fitur kamera di Nokia T20 ini nih. Nah, ini adalah user interface dari aplikasi kamera Nokia T20 ya. Ada pilihan flash, terus kemudian ada pilihan zoom in zoom out-nya di layar. Terus juga ada nanti feature motion. Terus juga ada feature kita bisa pilih mau resolusinya berapa. Terus juga ada feature filter. Kemudian ada feature beauty juga. Nah, ini beauty juga bisa di kamera depan dan di kamera belakangnya.
Kemudian ini ada feature biasa timer, kemudian ada menu-menu portrait, kemudian panorama, dan yang juga terakhir adalah menu video. Jadi cukup simple ya user interface-nya dari aplikasi kamera Nokia T20 ini. Untuk menu settingannya sendiri, ini sudah standarnya Nokia ya, aplikasi kameranya ya, sudah bisa nge-scan QR code, terus bisa HDR juga. Nah, ini juga ada pilihan untuk mematikan dan menyalakan Ozo audionya ketika kita merekam videonya juga. Jadi kalau misalkan kita menyalakan feature dari Nokia Ozo Audio ini, hasil video suaranya itu pasti akan lebih bagus, lebih jernih. Nah, sekarang kita langsung coba aja, kita coba ngetes ngambil foto ya. Nah, ya, menggunakan Nokia T20 ini. Apakah responsif apa enggak nih kalau misalkan kita ambil foto. Nah, untuk kamera belakangnya ini autofocus ya. Untuk kamera depannya itu adalah 5 megapiksel fixed focus. Nah, ini kita coba ambil fotonya. Untuk fokus lumayan cukup cepat, dan untuk pengambilan fotonya juga nggak lambat-lambat banget dan nggak cepet-cepet banget, jadi standar saja. Dan berikut adalah hasil dari beberapa foto dan video dari Nokia T20 ini. Halo, ya ini contoh sampel video dari kamera depan Nokia T20. Ini ada Ozo audionya nih. Nah, jadi menurut kalian bagaimana nih hasil video dari kamera depan Nokia T20 ini nih dengan hasil dari suara Nokia Ozo-nya. Nah, menurut kalian kayak gimana? Bisa komentar di kolom komentar di bawah ya. Well, sekian dulu video review dari Nokia T20 kali ini. Menurut saya, kalau misalkan kalian mau memiliki Nokia T20 ini, worth it banget untuk dibeli dan dimiliki. Apalagi masih dalam masa pandemi saat ini ya. Ini membantu banget buat kita online meeting, conference call, belajar dari rumah, ataupun untuk sekedar mencari hiburan, nonton streaming, video streaming, dan segala macamnya. Dan ini pun juga cocok untuk misalkan kita sudah punya anak kecil gitu ya, bisa memakai Google Kids Space yang konten-kontennya itu bisa disesuaikan dengan umur dari anak kita atau adik-adik kita yang masih kecil. Nah, kalau misalkan kalian berminat untuk membeli Nokia T20 ini, kalian bisa membeli secara resmi di JD.ID ataupun di berbagai marketplace. Sekian dulu video review dari Nokia T20 kali ini. Tetap semangat, tetap sehat, dan selalu jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa!